Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berasal dari mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Bu Oriza Adia Rizka, SE, SSI, MST. Next. Kami dari kelompok 7 yang pertama ada saya, Agung Mustafa, selaku moderator. Selanjutnya ada Siti Nurmaisha selaku pemateri, ada Dia Ayu dan Suara selaku pemateri, ada Nurdiana Aprilia Firdausi selaku pemateri, ada Reviandra Nur Cahyati selaku pemateri. Next. Di sini terdapat pokok-pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian LSM, selanjutnya ada peranan LSM, ada manfaat perencanaan LSM, ada kelebihan dan kelemahan LSM, ada contoh LSM, dan yang terakhir ada studi kasus. Next, untuk yang pertama silahkan yang bertugas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga swadaya masyarakat atau yang disebut dengan LSM. LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Next. Selanjutnya, peranan LSM. LSM sebagai salah satu organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sukarela juga memiliki peranan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama sebagai fasilitator dan kasalitator, yang kedua sebagai pelatih dan pendidik, yang ketiga sebagai modal pemupukan, yang keempat sebagai stimulan penyelenggaraan proyek-proyek, yang kelima sebagai agen advokasi, dan yang terakhir sebagai lembaga penggerak peran serta masyarakat. Next. Selanjutnya terdapat manfaat perencanaan LSM. Perencanaan mempunyai banyak manfaat. Sebagai contoh, yang pertama, membantu pengelola LSM untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu mengkristalisasi penyesuaian terhadap masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan pengelola LSM untuk memahami keseluruhan gambaran operasi secara lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab secara lebih tepat. Yang kelima, menyajikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi LSM. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dari LSM sendiri. Yang pertama ada jaringan grassroots yang kuat, yang kedua kemampuan mengidentifikasi orang-orang yang paling membutuhkan dan menciptakan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada metodologi dan tools yang bersifat partisipatif. Yang keempat, komitmen jangka panjang dan penekanan pada kesinambungan. Yang kelima, efektivitas biaya, dan yang terakhir, kemampuan merekrut para staf yang ahli dan bermotivasi tinggi. Next. Selanjutnya ada kelemahan LSM. Yang pertama ada pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi pengelola LSM untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat terjadi. Dan yang terakhir, ada rencana yang diikuti dengan cara-cara yang tidak konsisten. Next. Selanjutnya ada contoh dari LSM Forum Peduli Bangsa, atau yang biasa disingkat dengan FPB. FPB ini merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan ekonomi kerakyatan.
Dan Forum Peduli Bangsa ini didirikan pada tanggal 1 Maret 2020 yang kemudian disahkan oleh Kemenkumham pada tanggal 9 September 2021. Next. Di sini juga terdapat profil LSM Forum Peduli Bangsa. Menurut Ketua DPD FPB mengatakan pertama kali berdirinya FPB itu diinisiasi oleh santri yang dideklarasikan di Masjid Agung Demak pada tanggal 1 Maret 2020. Jadi meskipun berdiri sekitar 1 tahun, FPB ini sudah terdaftar dalam Kemenkumham dan Kesbangpol di Kota Semarang. Dewan Pimpinan Cabang LSM FPB berada di alamat di Jalan Emputan Tular nomor 49 Semarang dengan kode pos 50174. Kepengurusan Ormas FPB ini berjumlah sekitar 50 orang dan saat ini ada 10 DPD yang tersebar di Jawa Tengah, yang pusatnya berada di Jawa Tengah, dan selanjutnya ada di Jawa Timur, Jawa Barat, serta Riau, terus Bali juga akan dideklarasikan. Next. Visi misi dari Forum Peduli Bangsa. Yang pertama ada visi dari Forum Peduli Bangsa, yaitu meningkatkan kepedulian masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 45. Selanjutnya ada misi Forum Peduli Bangsa. Yang pertama ada mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan anggota. Yang kedua ada meningkatkan kualitas SDM dan skill bagi anggota. Yang ketiga, mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Yang keempat, mendorong kemandirian dan kemampuan daya saing. Yang kelima, mengadakan kemitraan dan kerjasama dengan pemerintah dan instansi, lembaga dalam negeri maupun luar negeri. Ya, studi kasus LSM Peduli Bangsa. LSM Peduli Bangsa memiliki kasus penangkapan karena sebagai provokator pengeroyokan terhadap karyawan PT Lonsum Kabupaten Ogan Komering Ilir atau disebut dengan OKI. Berikut kronologi kasusnya. Kapolres OKI AKBP Agus F. SH SIK melalui Kasat Reskrim AKP Haji Surahman SH Selasa 22 Januari 2022 mengatakan penangkapan terhadap LSM terjadi di Desa Celikah, Kecamatan Kayu Agung, karena tersangka telah melakukan pengerusakan mobil dan melakukan pengeroyokan terhadap karyawan perusahaan Longsum yang bergerak di bidang perkebunan karet. Saat penangkapan, tersangka berusaha kabur, namun di tempat persembunyiannya, tersangka sudah dikepung oleh polisi siang. Dugaan kuat tersangka ini sering melakukan pemerasan terhadap warga dan pejabat desa di wilayah Kecamatan Cengal dan Kecamatan Sungai Minang dengan modal ID card mengenal LSM Peduli Bangsa. Jadi, tersangka ini sebagai provokator dalam aksi demo di pemerintahan Kabupaten Oki untuk pengembalian lahan plasma masyarakat Surahman. Yang sangat memberatkan tersangka ini tak lain telah merusak mobil milik PT Lonsum pekan lalu dan melakukan pengeroyokan karyawan perusahaan. Terlebih lagi, tersangka ini telah menggelapkan gaji buruh penyedap karet PT Lonsum. Sementara itu, tersangka menyangkal jika dirinya terlibat pengerusakan mobil PT Lonsum dan melakukan pengeroyokan. Next. Baik, terima kasih bagi para pemateri yang sudah bertugas dan sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.